Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini kita ketemu membahas tentang labor economics in micro and macro. Untuk sesi ini kita akan membahas labor economics in microeconomics ya, mikroekonomi. Labor economics bisa kita pahami sebagai suatu studi yang mempelajari tentang pasar tenaga kerja, baik lebih kepada jasanya ya. Nah, aktornya untuk pasar tenaga kerja ini dihitung yang pertama adalah rumah tangga, kedua perusahaan, dan juga government. Nah, untuk mikroekonomi kita akan bahas lebih lanjut nantinya. Interactions atau interaksi untuk dua atau lebih aktornya di dalam suatu pasar tenaga kerja bisa ditentukan dari equilibrium harga dan juga equilibrium barang. Masih ingat equilibrium harga ini tentang apa? Equilibrium harga kalau di mikroekonomi pengantar ekonomi mikro kita akan membahas tentang harga barang. Tetapi karena di ekonomi ketenaga kerjaan kita akan membahas tentang wage atau gaji ya. Gaji dari para pekerja. Sedangkan equilibrium quantity itu kita hitung dari jumlah pekerjanya atau jumlah pekerjaan pada orang-orang yang melakukan pekerjaan atau pelaku ekonomi tersebut. Ya. 5 kunci dari hasil atau outcome dari pasar tenaga kerja. Yang pertama adalah perubahan level dan komposisi dari labor supply, yaitu tenaga kerjanya. Ini kita lihat dari jangkanya ya, jangka pendek, jangka panjangnya. Yang kedua, kuncinya adalah perubahan dari level ataupun komposisi labor demand-nya atau permintaan tenaga kerja. Ini kita lihat dari sisi pekerjaannya, ya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang perubahan struktur gaji atau struktur pendapatan, ya. Yang ketiga, perubahan dari hubungan manajemen kerjanya, gitu ya, antara menjadi nanti di manajemen trainee, jadi supervisor, naik, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah perubahan pada level dan komposisi pengangguran. Nah, inilah yang akan kita bahas pada outcome pasar tenaga kerja. Market forces. Market forces ini sangat berhubungan dari hasil interaksi pasar tenaga kerja yang terdiri dari supply dan demand atau penawaran dan permintaan tenaga kerja. Demand for labors atau permintaan dari perusahaan, demand untuk tenaga kerja dilihat dari sisi perusahaannya karena yang meminta itu adalah perusahaannya. Dan biasanya permintaan itu dihitung dari output pekerjaan yang dia hasilkan. Let's us recall ya, kita ingat lagi pada prinsip mikroekonomi di mana suatu perusahaan memiliki tujuan utamanya adalah memaksimalkan profit. Nah, itulah kenapa demand pada tenaga kerja ada pada sisi labor, gitu ya. Dari sisi perusahaan, gitu ya. Sedangkan pada supply, ya, supply itu kita lihat dari jobs-nya atau para pencari kerja. Mereka dari sisi para pencari kerja, mereka ingin mencari sesuatu satu barang di mana itu bisa dibelanjakan menghasilkan barang lain atau kemampuan dia untuk membeli. Maka supply side itu dilihat dari sisi si pekerjanya ya, jobs bukan maker tapi dia yang pencari kerja, ya. Labor market akan sangat bekerja secara efisien jika tenaga kerja ya mobilitas suatu tenaga kerja itu sebanding dengan pendapatannya. Mereka akan mulai efisien dan efektif pelaksanaannya jika keduanya berjalan bersamaan, ya. Atau mereka berjalan dengan seimbang. Kan? Dari sisi mikronya, kita lihat supply curve-nya atau kurva supply-nya. Sisi mikro ya.
It shows quantity supplied at each possible price. Ya, jadi kuantitas akan disuplai pada beberapa harga yang sudah itu sesuai dengan budgetnya. Maksudnya itu ya sesuai lah dengan yang dibutuhkan gitu ya. Misalnya UMP sesuai dengan UMP. Nah, shifting S-curve atau pergeseran dari kurva supply itu akan berubah dengan ceteris paribus factor. Biasanya itu dikarenakan UMP-nya ya, ataupun inflasinya. Jika inflasinya meningkat, otomatis dia melihat dengan gaji yang diberikan. Jika gajinya yang dari perusahaan sesuai, maka dia akan menerimanya, gitu ya. Pada sisi kurva demand, kurva demand kita akan melihat dari sisi kuantitinya. Quantity demand, ya, quantity demand at each possible price. Jadi jumlahnya, gitu ya. Nah, karena dari sisi perusahaan itu dia lihat, oh ini sesuai nggak ya budgetnya kalau labor saya nilainya 1. Ingat, nanti akan ada video tentang marginal revenue product, di mana suatu tenaga kerja dia akan dihubungkan dengan dia akan menambah jumlah pekerjanya jika marginal revenue-nya dari si perusahaan itu akan meningkat gitu ya. Nah, ini demand curve dari sisi mikronya. Tapi bagaimana dari sisi mekanisme pasarnya? Mekanisme pasar hampir sama untuk ekonomi ketenagakerjaan dari sisi mikro akan terjalin jika supply dan demand itu berpotongan. Sama seperti ekonomi mikro ya. Mereka akan berpotongan, maka kita akan bisa melihat keseimbangan dengan tidak adanya perubahan dengan adanya ceteris paribus ya. Dia akan meningkat income-nya dikarenakan peningkatan demand-nya. Shifting in demand rightwards, jadi akan meningkat kurva demand-nya ke kanan. Dan itu biasanya akan membuat individuals itu ya, person per person, itu akan meningkatkan bids up-nya atau tingkat tawarannya. Oh, kalau ini meningkatkan income saya, berarti saya bisa memberikan apa nih, gitu kan? Atau saya sudah ahli di sisi sini, pengalamannya dan sebagainya. Nah, itu adalah microeconomics review untuk economic of labor. Ya, kita akan ketemu di review makronya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.